Halo, Adik-adik apa kabar? Pasti sehat dan luar biasa. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Hari ini kita bertemu lagi di Bina Iman Anak Santo Laurentius bersama Kak Mina dan Kak Raka. Yeay. Adik-adik, kita memasuki Minggu Prapaskah kedua. Dengan tema apa? Ayo adik-adik, tahu nggak? Kak Raka apa ayo? Dengarkanlah Yesus. Iya, dengarkanlah Yesus agar hidup kita lurus. Nah, adik-adik, kita akan memulai pujian kita pada hari ini. Oleh karena itu, adik-adik di rumah, yuk kita siap-siap yuk. Kita bernyanyi bersama kakak ya. Yuk. Adik-adik, setelah itu kita akan bersiap untuk berdoa. Adik-adik di rumah duduk dengan tenang dan manis ya. Nah, tangan dilipat, mata ditutup. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat Engkau bolehkan mengikuti Bina Iman Anak Santo Laurentius. Ya Bapa, sertai kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, dapat mendengarkan ulasan, dan dapat beraktivitas pada hari ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Sertai kami selalu Bapa, agar kami dapat menjadi anak-Mu yang baik dan selalu dapat mendengarkan nasihat-Mu dan nasihat Mama dan Papa kami. Kabulkan doa kami Bapa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, baik adik-adik, kita sudah melakukan pujian lagu dan juga sudah berdoa. Dan selanjutnya apa? Jangan kemana-mana dulu adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari bacaan kitab suci, yaitu dari Injil Lukas. Nah, seru pastinya adik-adik ya. Setelah itu kita akan mendengarkan ulasan dan juga terakhir kita akan beraktivitas. Nah, seru pastinya. Jadi jangan kemana-mana. Yuk. Halo adik-adik, hari ini Kakak akan membacakan bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 28-36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya
yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang itu berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, udah dengerin bacaan kitab sucinya? Oke. Nah, bacaan kitab suci hari ini menceritakan tentang Yesus yang mengajak 3 orang muridnya naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketiga murid tersebut adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di atas gunung itu mereka pun berdoa sampai ketiga murid tersebut tertidur. Mereka ketiduran adik-adik, tetapi Yesus tetap berdoa. Pada saat Yesus berdoa, lalu datanglah Musa dan Elia. Lalu mereka berbincang-bincang. Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan Musa dan Elia tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi nanti di Yerusalem. Pada saat Yesus sedang berbincang-bincang dengan Musa dan Elia, Petrus dan Yohanes dan Yakobus terbangun dari tidurnya, lalu melihat Yesus dalam kemuliaan. Wajahnya bersinar sangat terang, sangat silau. Pokoknya terlihat sangat mulia. Melihat Yesus, Musa, dan Elia dalam cahaya yang terang sekali, mereka pun sangat bahagia. Mereka bersuka cita. Lalu kata Petrus begini adik-adik, "Guru, kami sangat berbahagia di tempat ini. Biarlah kami bangun 3 kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Kata Petrus demikian. Tapi pada saat Petrus mengatakan demikian, tiba-tiba adik-adik ada awan datang menaungi mereka semua. Awannya datang melingkupi mereka semua. Jadi awannya benar-benar dekat dengan mereka. Lalu terdengarlah suara. Ya, suara siapa adik-adik? Suara Allah Bapa. Suara itu pun berkata begini, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ya, suara dari awan, yaitu suara Allah Bapa, mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Siapa yang dimaksud adik-adik? Yesus. Ya, betul adik-adik. Yang dimaksud adalah Yesus. Yesus anak Allah. Jadi kita diajak, kita diberitahu, kita disuruh, diperintahkan untuk mendengarkan Yesus. Dengarkanlah dia, kata Allah Bapa demikian. Kita harus mendengarkan Yesus. Nah, kalau mendengarkan menggunakan apa adik-adik? Mulut? Tidak. Pasti kita menggunakan telinga. Hayo, mana telinga adik-adik? Digunakan mendengarkan. Nah, jadi kita diajak mendengarkan Yesus dengan cara menggunakan telinga kita
untuk mau mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan dari kitab suci, mau mendengarkan papa mama, mau mendengarkan pastor pada saat misa, pada saat membacakan sabda Tuhan, mau mendengarkan guru yang sedang menjelaskan, mau mendengarkan pada saat bina iman, mau juga mendengarkan teman yang sedang bercerita, dan juga mendengarkan orang lain. Jadi mendengarkan Yesus juga berarti mau mendengarkan orang lain, menjadi pendengar bagi orang lain. Tadi mendengar menggunakan telinga, bukan mulut. Jadi pada saat kita mendengar, berarti kita banyak menggunakan telinga dan mulutnya direm ya, direm dulu, di stop dulu. Jadi pada saat papa mama sedang berbicara, jangan langsung dipotong, jangan langsung ngomong, tetapi diam, mulutnya ditahan dulu, dengarkan sampai papa mama selesai berbicara. Baru adik-adik boleh berbicara. Atau pada saat misa, pastornya sedang homili, sedang menyampaikan sabda Tuhan. Adik-adik gunakan telinga, mulutnya direm dulu, dengarkan dengan baik. Jangan bercerita, jangan malah ngobrol. Mulutnya sebentar saja sampai selesai. Lalu pada saat teman bercerita, telinganya digunakan mendengarkan dengan baik, mulutnya direm dulu. Dengarkan teman yang bercerita. Begitu juga mendengarkan orang lain. Gunakan telinga, mulutnya direm dulu. Jadi jangan dipotong saat orang berbicara, kita dengarkan dulu, jangan dipotong. Oke. Nah, yuk adik-adik, kita mau mendengarkan Yesus dengan menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan menggunakan telinga, tidak menggunakan mulut. Jadi mulutnya tahan dulu ya. Oke? Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan Kak Fili. Hari ini kita akan membuat aktivitas tentang Tuhan Yesus yang terlihat bercahaya di atas bukit. Yuk, nanti gambarnya udah disiapkan, adik-adik tinggal print ya, linknya ada di YouTube. Seperti ini gambarnya, kemudian kita butuh ini kertas roti, mama pasti punya ya. Terus ada benang, ada krayon, ada double tape, ada, nggak kelihatan ini, ada pembolong, lalu ada gunting. Nah, buat adik-adik yang masih kecil, masih TK, belum bisa pakai gunting, minta tolong sama papa mama ya. Nah, sekarang kita mau mewarna dulu. Kita mau mewarna sinar yang ada di atas kepalanya Tuhan Yesus. Adik-adik pasti udah bisa mewarnai. Bagi adik-adik yang sudah besar, sudah SD, untuk gambar Tuhan Yesus badannya nanti akan kita gunting ya adik-adik ya, luarnya, outline-nya ya. Jadi tidak usah diwarnai. Tapi bagi adik-adik yang masih TK, boleh ya diwarnai karena nanti tidak usah digunting. Ya. Nah, warna terangnya sudah selesai. Sekarang kita warnai gambar murid-murid Tuhan Yesus, kemudian ada gambar Nabi Musa dan Nabi Elia. Nah, adik-adik sudah selesai diwarnai. Sekarang Kak Fili mau potong dulu bingkai luarnya.
setelah bingkai luarnya selesai, Kak Fili akan potong garis luar dari gambar Tuhan Yesus. Mengikuti garis. Seperti ini ya adik-adik. Nah, nanti di belakangnya kita akan pasangkan kertas roti. Seperti ini, tidak usah terlalu besar ya. Sesuai dengan gambar Tuhan Yesus yang di tengah ini. Nah, seperti ini. Wah, terlalu kecil. Tapi ambil kertas yang lebih besar. Nah, ukuran kotaknya ya. Ini kita perkecil lagi supaya bisa ditempel di belakangnya. Ini ya adik-adik ya, ini dari belakang. Nah, kita akan pasangkan double tape. Lalu ditempel, menutupi gambar Tuhan Yesus yang tadi sudah kita gunting ya. Nah, ini kita sudah selesai adik-adik. Nah, sekarang kita mau beri pembolong di atasnya. Ini ya, ada 2 bolongan. Lalu kita pasang tali. Di belakangnya. Wah, copot. Harus 2 kali ikatnya. Tahu, supaya gampang. Kak Fili ikat ke atas aja. Nah, seperti ini. Supaya nggak copot lagi. Oke, sebelahnya. Nah, seperti ini adik-adik sudah jadi, bisa digantung. Dan nanti kalau adik-adik center pakai ini ya, pakai center, dari belakang terlihat gambar Tuhan Yesus yang bersinar. Nah, seperti ini. Ini Kak Fili center dari bawah. Nanti adik-adik juga bisa seperti ini. Gitu ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, wah pasti sudah asik-asikan tadi ya, dan juga sudah seru-seruan, sudah mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Lukas, juga sudah mendengarkan ulasan, dan juga sudah beraktivitas. Nah, baiklah adik-adik, karena ini kita menyambut Prapaskah. Ya, masa Prapaskah itu adalah masa puasa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik juga di rumah boleh nih puasa ya, yuk ya. Nah, tentunya ikuti nasihat dari mama dan papa di rumah ya. Nah, dan juga baca kitab sucinya, oke? Baik, adik-adik, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh minta tolong ke mama dan papa untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini ya. Oke adik-adik, jelas? Nah, terima kasih adik-adik. Baik adik-adik, kita akan berdoa sebagai doa penutup pada hari ini. Adik-adik di rumah duduk dengan tenang, tangan dilipat, mata ditutup ya. Oke. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra,
dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Engkau bolehkan kami mengikuti Bina Iman Anak Santo Laurentius hingga penghujung akhir acara hari ini Bapa. Ya Bapa, terima kasih Engkau bolehkan kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan ulasan dan juga beraktivitas Bapa. Dan pimpin terus langkah kami Bapa agar kami menjadi anak yang baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan Engkau selalu berkenan atas diri kami, dan kami dapat selalu mendengarkan nasihat dan firman-Mu, dan juga dapat mendengarkan selalu nasihat Mama dan Papa kami, agar hidup kami selalu terberkati oleh berkat-Mu Bapa. Kabulkan doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, adik-adik, ayo siap-siap. Kita akan menyanyikan lagu pujian, ya. Nah, yang dimana adik-adik supaya semangat mengikuti masa Prapaskah dengan puasa. Yuk. roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Adik-adik ambil ya gambar rotinya lu. Kofil pantangnya apa? Enggak makan coklat 40 hari. 40 hari janji. Janji.